Taib. Bismillah. أنا Dede bilang Umi AC, nyalakan AC, panggil Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu kamu semoga kami sapa kota kota boleh kota boleh bahkan atau kerja sembari agar melakukan kita seperti kita kerja. Salawat Ikhwatal Islam yang dalam ya Agustus program kira dari akan selamat kita akan lihat ada melakukan terima mungkin mereka bahkan sesuatu jawab kita ingin bertanya nanti 08 pendengar itu silakan catat phone 08 terakhir 13 dan WhatsApp 544 kemudian live di video dan televisi silakan lihat nomor phone lagi semuanya dan kita langsung kita langsung persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 21 Zulhijjah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam program konsultasi syariah jarak jauh bersama Radio Hidayah 103.4 FM Pekanbaru Riau. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, pada pekan lalu kita merubah sedikit ritme konsultasi syariah kita, yaitu dengan kajian dulu. Ternyata ada dan banyak yang protes. Kalau seandainya kajian ya kajian, kalau seandainya konsultasi syariah ya konsultasi syariah. Maka kita kembali ke khittah kita, kebiasaan awal kita, yaitu kajian, yaitu konsultasi syariah. Dan ahibati hafizakumullahu ta'ala, saya cuma membacakan beberapa perkataan menarik, faedah yang semoga bermanfaat sebelum masuk kepada konsultasi syariah. Dan 5 menit insya Allah saya akan sebutkan, yaitu termasuk tanda diterimanya amal. Jadi kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah, salah satu maksud dan tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang karena iman kita itu naik turun, ibadah itu kadang-kadang dia semangat, kadang dia turun banget, bahkan kadang-kadang berhenti, subhanallah ya. Nah, salah satu yang membuat kita semangat selalu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengetahui amal ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada faedah menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, tanda diterimanya amal ibadah. Beliau sebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin. Dan jangan didengarkan orang yang mencela kitab Madarijus Salikin, karena kitab Madarijus Salikin ini para ulama rahimahullah ta'ala sudah menyatakannya bahwa dia adalah kitab yang agung, kitab yang bermanfaat dan sangat bermanfaat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan wa alamatu qabuli amalik, tanda diterimanya amalmu adalah ihtiqaruhu wa istiqlaluhu wa sughruhu fi qalbik, hatta innal 'arifa la yastaghfirullaha uqaiba ta'atihi. Yang artinya, tanda diterimanya amalmu adalah kamu menganggap rendah, sedikit, kecil di dalam hatimu. Menganggap amalmu itu rendah, sedikit, dan kecil di dalam hatimu. Jadi kapan kita sedang beramal ibadah, maka kemudian setelah itu kita di dalam hati kita menganggap, ini belum ada apa-apanya ibadah ini. Ibadah ini belum sempurna. Ibadah ini hanya sedikit. Ya. Maka inilah tanda amal ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala langsung setelah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar kepada Allah. Bukan setelah melakukan dosa, tetapi setelah beribadah kepada Allah. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama minas salati istaghfara thalathan. Dan adalah Rasulullah SAW senantiasa jika beliau telah selesai salam dari sholatnya, beliau beristighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Wa amarallahu ibadahu bil istighfar uqaibal hajj. Dan Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beristighfar langsung setelah menunaikan ibadah haji. Wa madahahum 'alal istighfar, dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka atas istighfar mereka. Uqaiba qiyamil lail. Ya, uqaiba qiyamil lail. Langsung setelah bangun malam, yaitu setelah salat malam. Wa syara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam uqaiba tuhur at-taubah wal istighfar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan setelah bersuci langsung bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman syahida wajiba rabbih wa miqdara amalihi wa aiba nafsihi lam yajid buddan min istighfari rabbahu minhu wa ihtiqaruhu iyyahu wa istisgharuhu. Maka barang siapa yang menyaksikan kewajiban dia terhadap Rabbnya dan kadar amalannya dan kekurangan dirinya, maka dia pasti akan beristighfar kepada Rabbnya dan meremehkan amalnya dan menganggap kecil yang sudah dia amalkan. Jadi intinya, kalau Anda ingin tahu amalan Anda diterima atau tidak, lihat hati Anda ketika Anda beramal. Sudah merasa puas dengan amalnya atau tidak? Sudah merasa tinggi dengan amalnya atau tidak? Kalau tidak merasa tinggi, tidak merasa sempurna, tidak merasa banyak, maka itulah tanda amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedah, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silahkan ya akhi. Syukran kasiran jazakallah khairan atas faedah yang disampaikan oleh Ustaz dari mukaddimah kita pertemuan kali ini, ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, tentang tanda diterimanya amal ibadah kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ke sesi tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang memiliki pertanyaan. Kami buka di 08117530.000 pendengar radio. Silakan untuk menelpon atau mencatat nomor 08117530.000 atau pertanyaan dan melalui pesan singkat dan WhatsApp dikirim 081175454444. Adapun kaum muslimin dan muslimat yang kita melalui televisi dan streaming video di silakan melihat nomor yang telah ada di layar kaca Antum masing-masing. Baik, sepertinya telah ada telepon yang telah masuk, kita coba angkat. Baik, berikan silakan kaum muslimin dan muslimat, atau Anda kami berikan kesempatan bertanya langsung. Lalu kita angkat dari WhatsApp dan pesan singkat. Baik, kita coba angkat dari telepon. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Bapak? Aktif Pak di Jakarta Pusat. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak yang ada di Jakarta Pusat. Ini terkait dengan kita bisa tahu amal kita diterima atau tidak, ini sepertinya susah ya Pak Ustaz ya, menurut saya gitu. Kita berharap diterima saja lah gitu. Maksud saya, bagaimana kita mengintrospeksi apa yang Pak Ustaz katakan itu, caranya gitu Pak Ustaz. Yang praktis kan kita tidak merasa bangga atau apa, malah justru kita merasa rendah gitu. Nah, ini mohon penjelasan Pak Ustaz. Perlu kita mengetahui apa kita diterima atau tidak gitu Pak Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan.
untuk menjawab pertanyaan ini, pertanyaannya kurang lebih yang Bapak sampaikan, yang saya pahami adalah apakah kita perlu untuk mengecek amal kita ini diterima atau tidak? Maka jawabannya iya, dan itu disyariatkan untuk kita mengecek amal kita diterima atau tidak, ya, meskipun kita tidak tahu secara pasti, karena menerima amal dan menolak amal itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, menerima amal itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, dan juga menolaknya. Maka kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Tetapi kita memperhatikan amal kita diterima atau tidak itu penting. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang artinya sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya banyak orang yang beramal, Pak. Banyak orang yang sholat, banyak orang yang puasa, banyak orang yang berzakat, haji, dan beribadah-ibadah lainnya, tetapi tidak semua diterima. Nah, itu yang harus kita pahami betul-betul. Tidak semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang diterima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Ayatnya berbunyi innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau Bapak baca tafsiran dari ayat ini, dari perkataan-perkataan para ulama salafus saleh, di antaranya misalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman minal amal. Artinya, jadilah kalian orang yang lebih perhatian diterimanya amal ibadah dibandingkan beramal ibadah itu sendiri. Lihat ya, lebih perhatian diterimanya amal ibadah dibandingkan beramal ibadah itu sendiri. Jadi kita harus naik kelas di dalam kualitas ibadah kita. Jangan dalam ibadah kita cuma tekad kita cuma selesai tunai kewajiban. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, terserah deh Allah Subhanahu wa taala menerima atau tidak. Iya, memang yang berhak menerima atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pun berusaha bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tadi, beliau mengatakan, "Alam tasma'ullah azza wa jalla yaqul." Yang artinya, apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Tidak semua orang yang beramal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah konsekuensi yang kita harus pahami betul-betul di dalam syariat Islam ini. Maka penting sekali untuk memperhatikan amal kita diterima atau tidak. Itu sangat penting. Nah, kemudian juga perkataan yang lain, di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la an akuna a'lam anna Allah taqabbala minni mithqala habbatin min khardal ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Kalau aku mengetahui bahwa Allah menerima sedekahku walau sebiji sawi, maka itu lebih aku sukai dibandingkan memiliki dunia dan seisinya. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita tahu amal ibadah kita diterima atau diterima oleh Allah, maka niscaya kita termasuk orang-orang yang bertakwa berdasarkan ayat tadi Al-Maidah ayat 27. Dan tempatnya orang-orang yang bertakwa di akhirat adalah di dalam surga. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di situ intinya, Pak. Jadi kita berusaha bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah, meskipun hak prerogatif penerimaan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama sering memperingatkan kita, seperti misalkan ketika menafsiri surat Al-Kahfi ayat 110.
Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah di dalam surga, maksudnya masuk surga, maka hendaklah dia beramal saleh, satu, kemudian tidak mensyirikkan Allah. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah terhadap ayat ini, hadzani ruknal amal. Dua perkara ini adalah dua rukun beramal. Dua rukun beramal, yaitu amal saleh. Dan amal tidak dikatakan saleh kecuali dengan mencontoh Rasulullah SAW. Yang kedua, ikhlas, tidak mensyirikkan Allah. Niatnya hanya untuk mendapat ganjaran dari Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh bahwa para ulama memperhatikan bagaimana amal kita diterima. Maka saya ajak Bapak yang bertanya dan seluruh kaum muslimin, kita dalam pelaksanaan ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah harus naik kelas. Apa itu? Yaitu harus bagaimana dalam tekad kita, bukan hanya sekedar bagaimana tunai kewajiban, selesai sholat, selesai puasa, tetapi bagaimana amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan Bapak yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Kita persilakan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pendengar radio dan pemirsa yang kita melalui televisi dan streaming YouTube serta Facebook. Kami buka penelpon berikutnya di 0817530.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Hamba Allah di Pekanbaru. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Mengenai amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala terima dari hamba yang sudah terjadi. Karena pribadi terkadang dalam beribadah mungkin mewaspadai karena kita bukan ahli puasa, ahli sholat malam, sampai karena baru mulai kita anak takut dengan umur yang amalan yang tidak berapa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini waspada atau memang yang terlebih karena dosa yang kita lakukan itu saja. Apakah ini waswas atau memang terjadi atau memang statusnya seperti itu saya Assalamualaikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, yang saya pahami dari pertanyaan Bapak tadi adalah kita kan sudah beramal, kemudian setelah itu kita khawatir jangan-jangan amal ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa khawatir, rasa takut itu selalu menghantui kita. Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, perlu diperhatikan bahwa kebiasaan Nabi dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in takut amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan Nabi, para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Coba perhatikan ketika Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ummul mukminin, ibundanya orang beriman, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah
annahum ila rabbihim raji'un. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata terhadap ayat ini, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayat ini apakah maksudnya? Huwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashribul khamra wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla." Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dalam keadaan hati mereka takut? Apakah dia orang yang bermaksiat, berzina, mencuri, minum minuman keras, lalu di akhirat dia takut siksa Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya binta as-Siddiq." Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq, walakinnahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla. Tidak, tetapi dialah orang yang sholat, puasa, bersedekah, ahli ibadah dia, ahli ibadah. Akan tetapi dia khawatir terhadap Allah azza wa jalla. Dia takut amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, walakinnahumul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Yang artinya, tidak wahai anak Abu Bakar As-Siddiq, tetapi mereka yang dimaksud bahwa hati mereka khawatir, bergetar, mereka adalah orang-orang yang sholat, puasa, bersedekah, dan mereka khawatir amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merasa khawatir amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah, itu adalah syariat Islam. Tetapi harus dibarengi, ditimbangi agar adil. Rasa takut dengan rasa harap. Berharap sesudah kita beramal ibadah, diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kebiasaan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Beramal, kemudian setelah beramal berharap amal ibadah diterima, dan khawatir amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 90, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang yang selalu bersegera mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Setelah berbuat baik apa? Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa harap dan rasa cemas. Nah, ini harus ada dua. Merasa takut amal ibadah tidak diterima, itu disyariatkan. Tetapi rasa takut itu harus dibarengi dengan rasa harap bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah rahmatnya luas, Allah rahmatnya mendahului daripada kemurkaannya, dan seterusnya. Nah, apabila ada orang yang terlalu cemas, akhirnya putus asa. Ini trik iblis mengganggu manusia. Merasa wudunya tidak selesai-selesai, ini sepertinya ada yang kurang. Ya, setelah keluar kamar mandi sepertinya ada yang keluar lagi kencingnya, sepertinya ada yang keluar lagi kentutnya, akhirnya kembali lagi, dan seterusnya. Nah, ini namanya terlalu cemas, dan itu membuat putus asa, dan itu trik iblis. Sebaliknya, ada yang terlalu berlebihan rasa harapnya, akhirnya terlalu meremehkan, ya, tidak mau berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wallahu a'lam. Nah, silahkan. Nah, syukran katsiran, jazakallahu khairan, barakallahu fik atas jawabannya. Semoga Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan
Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu juga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, para pendengar radio dan pemirsa yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita angkat pertanyaan dari WhatsApp. Bagi kamu muslimin dan muslimat yang ingin bertanya melalui saksikan dan WhatsApp, silakan dikirim di 0811745444. Baik, pertanyaan selanjutnya dari pendengar. Ustadz, bagaimana hukum membeli kendaraan dalam kurung mobil melalui pembiayaan bank syariah dengan cara ansur? Apakah ini termasuk riba atau bukan? Jazakallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Asal hukum jual beli mubah, diperbolehkan dalam agama Islam. Contoh, saya ingin membeli mobil, maka jual belinya mubah dalam agama Islam. Kemudian asal hukum jual beli dengan cara kredit juga mubah dalam agama Islam. Ya, dalam agama Islam. Contoh, saya ingin membeli mobil, kemudian saya cicil pembayarannya, boleh. Dua itu ya, dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan dalil juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang beriman, jika kalian berhutang pada batas waktu yang sudah ditentukan, maka tulislah hutang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya boleh untuk berhutang di dalam jual beli, dan jual beli secara kredit itu hutang, ya, hutang, cuma hutangnya kita cicil, itu boleh. Dua, sudah ya. Kemudian yang ketiga, asal hukum menjual belikan barang yang dibedakan antara tunai dengan nyicil, maka boleh juga, ya, boleh juga. Seperti misalkan saya beli mobil, tunainya 200 juta, kemudian saya cicil menjadi 250 juta, boleh, tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena di dalam agama Islam mumakasah, tawar menawar barang diperbolehkan. Tawar menawar barang berarti ada dua harga, ya, asalnya 200 ditawar menjadi 150, akhir-akhirnya menjadi 50 juta. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan harga saat mengkredit dengan tunai dan saat membeli dengan tunai dengan saat mengkredit berbeda, boleh. 3 poin itu boleh, ya. Yang keempat, apabila jual beli secara kredit melalui pihak ketiga, maka di sini terdapat rincian. Saya beri contoh, saya ingin sebagai pembeli, saya ingin beli mobil, ya. Kemudian ada penjual mobil Kijang Innova. Maka kalau saya kredit ke dia langsung, selesai urusan, boleh kita katakan tadi. Walaupun harga tunai dengan harga kredit beda, boleh. Yang penting saya menyicil langsung kepada si penjual mobil Kijang Innova tadi misalkan. Kemudian yang tidak boleh adalah, atau yang ada rinciannya adalah, apabila ada pihak ketiga. Dalam hal ini entah itu badan keuangan, entah itu bank konvensional, entah itu bank syariah. Nah, ini pihak ketiga. Tujuannya adalah menolong saya sebagai pembeli agar bisa membeli mobil tadi.
Caranya bagaimana dia? Yang boleh dulu ini Badan Keuangan membeli mobil ini dari si penjual. Nanti saya membeli dari si Badan Keuangan ini. Kemudian saya cicil kepada dia. Ya, lihat, Badan Keuangannya yang membeli, bukan saya. Badan Keuangannya yang membeli, kemudian atas nama Badan Keuangan tersebut lalu saya beli dengan cara menyicil kepadanya. Nah, ini boleh meskipun ada pihak ketiga. Nah, yang tidak boleh dan yang paling banyak terjadi di zaman sekarang adalah Badan Keuangan menghutangi saya sebagai pembeli agar bisa membeli mobil ini. Nanti saya menyicil kepada Badan Keuangan dengan jumlah yang lebih besar daripada pinjaman, hutangan yang dia hutangkan kepada saya. Contoh, Badan Keuangan menghutangi saya 200 juta. Ya, saya yang membeli mobil tersebut. Nah, nanti saya menyicil kepada dia 250 juta. Inilah ribanya. Itu yang terjadi banyak sekarang di penjualan secara kredit. Apapun itu, entah alat transportasi, alat perabotan rumah, alat kelengkapan rumah, alat komunikasi. Itu yang banyak terjadi sekarang dan itu haram. Kenapa? Kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Para ulama bersepakat terhadap sebuah hadis lemah, setiap hutang piutang, pinjam meminjam ditarik keuntungan darinya, maka itu adalah riba. Wallahu a'lam. Naam. Nah, syukran kasiran jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz, dan semoga Bapak yang bertanya dari pesan Sayyidah dan Ustaz tadi juga mendengarkan jelas. Kita angkat pertanyaan berikutnya, masih dari WhatsApp. Ustadz, mohon doa dan nasihatnya. Ana merasa semakin kesini semakin jauh dari Allah. Ana merasa takut Ustadz, ibadah terasa hambar dan semangatnya kurang. Dan Ana juga memiliki penyakit benjolan di leher sejak bulan puasa kemarin semakin membesar. Mohon doa dan atas penjelasannya jazakallah khair. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, memang ada keadaan pada sebagian orang apabila pada suatu waktu dia kehilangan kelezatan untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, apa dalil bahwa di dalam beramal ibadah itu ada kelezatan? Apa dalilnya? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan sesuatu yang menyejukkan pandangan mata, kasat dan mata hatiku di dalam salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Arihna bis salah." Tenangkan hati kita dengan salat wahai Bilal. Ini menunjukkan bahwasanya salat adalah ibadah yang agung setelah dua kalimat syahadat, dan dia menenangkan hati. Dia mendatangkan kelezatan saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin yang apabila sedang tidak lezat hatinya beribadah, hampa hatinya saat ibadah, saya nasihatkan beberapa perkara. Yang pertama yaitu jaga waktu sholat, terutama sholat wajib. Jaga waktu sholat dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai masuk kepada fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang salat. Orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yaitu yuakhiruna
as-salata an awqatiha. Orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Jangan sampai seperti itu. Ya, nasihat yang pertama ini. Kenapa? Karena dalam sholat ada kelezatan, ada munajat, terutama saat sujud, banyak-banyak berdoa. Ya. Kemudian yang kedua, banyak-banyak membaca Al-Quran dan juga berzikir kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan hati, dan dalam keadaan hati mereka tenang karena berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya. Begitu juga di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman yang jika disebut nama Allah hati mereka bergetar. Jika dibacakan ayat-ayat kepada mereka bertambah keimanan dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kiat yang kedua, memperbanyak baca Quran dan berzikir meskipun tidak paham apa yang dibaca. Banyak baca Quran. Niscaya kita akan mendapatkan kelezatan. Saya jujur pribadi punya pengalaman akan hal ini. Waktu itu saya sakit qadarullah dengan lumayan keras, ini jauh sebelum masa pandemi Covid-19. Lalu saya sembuh walhamdulillah. Kemudian sehari sembuh, belum begitu total sembuhnya, besoknya saya ada keberangkatan umroh karena sudah terjanji dengan sebuah travel. Akhirnya masuk pesawat dalam keadaan masih lemah, lungulai, ya. Kemudian terbayang bisikan syaitan membayangkan kepada saya, bagaimana kalau saya mati, bagaimana, mulai keringat dingin, hati bergetar, tidak tenang, jiwa kosong. Maka kemudian saya duduk, waktu itu saya dapat tempat duduk di depan, kemudian saya bisa berbaring begitu, kemudian saya mulai membaca apa yang bisa saya baca dari hafalan-hafalan Al-Quran, terutama Al-Fatihah. Subhanallah, saya merinding. Terutama Al-Fatihah saya baca pelan-pelan. Akhirnya hati tenang, lezat sekali saat itu untuk membaca Al-Quran. Maka saya nasihatkan, bacalah Al-Quran, banyak-banyak berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamatsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan mati, sangat jauh bedanya. Ya. Nah, ini para ikhwah. Yang kedua, agar kita lezat, yaitu hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa ditetapkan hatinya sehingga kita mendapatkan kelezatan dalam beribadah kepada Allah, tidak hampa hatinya. Yang kelima kalau tidak salah ya, yaitu amalkan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang halawatul iman, yaitu tentang hadis yang berkaitan dengan manisnya rasa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara. Siapa yang di dalam dirinya terdapat 3 perkara tersebut pasti mendapatkan lezatnya iman, lezatnya beribadah kepada Allah, hatinya penuh dengan kehidupan. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu siapa yang
Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Di depan kita ada perkara dunia, oke. Tapi dilarang oleh Allah, kita lebih dahulukan larangan Allah, menjauhi larangan Allah dibandingkan menggapai dunia tersebut. Maka itu akan dapat lezat iman, manis rasa iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang tidak dia cintai kecuali hanya karena Allah. Tidak ingin dapat keuntungan dunia, harta, tahta, wanita. Dia benar-benar mencintainya karena Allah. Ini manis rasanya. Dia telepon hanya karena ingin tahu kabarnya. Bagaimana kalau seandainya dia sehat, dia bersyukur, dia senang, gembira. Dia cintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia sangat benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk diceburkan ke dalam neraka. Ini hadis dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka apabila ada kesempatan untuk bermaksiat, dia tetap teguh, tidak di hadapan dia ada hal yang bisa dia kerjakan dengan mudah dari maksiat, tetap tidak. Saya katakan tidak. Oh, itu lezat sekali, meskipun dia sanggup untuk mengerjakannya. Nah, itu mendatangkan kelezatan hati. Yang terakhir para ikhwah, yaitu mendatangkan kelezatan iman, menolong orang yang kesusahan. Coba aja deh. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, beliau mengatakan sururun yudkhiluhu ala qalbi muslim. Kegembiraan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim. Ya. Kegembiraan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim. Kemudian beliau mencontohkan, nih, kerjakan yang tadi bertanya, lah hatinya sedang keras, hatinya tidak nyaman, kerjakan ini. Beliau mengatakan takshifu anhu qurbah. Kesulitan kamu hilangkan dari diri muslim tersebut. Au taqdi anhu dainan. Hutang seorang muslim tersebut kamu bayarkan. Kemudian au tatruda anhu ju'an. Kelaparan, rasa lapar kamu hilangkan dari diri seorang muslim tersebut. Subhanallah. Ini melezatkan hati, kadang menangiskan air mata, melinangkan air mata. Ya, akhirnya bisa nolong orang. Pantas memang Rasulullah SAW bersabda, anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat di antara kalian untuk manusia. Nah, ini beberapa kiat agar hati kembali lezat beribadah, kembali khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma rabban nas mudhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Naam, silahkan. Masya Allah, barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita angkat pertanyaan berikutnya. Kita masih ada sekitar beberapa menit lagi. Kami buka di 08117530.000. Baik, penelpon berikutnya kita persilakan. Nah, Assalamualaikum. Sepertinya terputus, kita coba angkat pertanyaan berikutnya kalau belum ada dari telepon. Kita dahulukan terlebih dahulu dari telepon. Semoga diberkahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Bogor, hamba Allah, Pak. Bapak yang dari Bogor, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak yang dari Bogor.
bertanya tentang masalah bacaan sholat malam, Pak Ustaz. Kan kalau sholat malam 2 rakaat salam sampai witirnya 2 atau 3. Yang anak tanyakan, apa setiap rakaat ini kalau anak awal baca bisa dengan baca iftitah kembali? Doa iftitahnya yang anak tanyakan, Pak Ustaz. Karena anak dengar katanya ada yang cukup hanya 1 kali, terutama masalah witir. Kalau umpama 2 atau 3-nya yang satunya yang dipisah, Pak Ustaz. Apa emang seperti itu penjelasan yang sunnahnya, Pak Ustaz? Yang kedua tentang masalah keutamaan datang di hari Jumat yang lebih pagi, katanya seperti berkorban dengan onta, berikutnya seperti berkorban dengan ayam. Nah, yang anak tanyakan masalah berkorban dengan onta ini, batasan paginya seperti apa, Pak Ustaz? Apa emang ada jam-jam dari awal, katakan seperti jam 6, jam 7, 8 seperti itu? Itu aja, Pak Ustaz. Syukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Adapun tentang doa istiftah, yang benar adalah doa istiftah. Saya sering mengkoreksi ini, bukan doa iftitah. Yang benar adalah doa istiftah, ya, pada sholat malam. Maka jawabannya iya. Kan hadis Rasulullah SAW berbunyi begini, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka disyariatkan dan dianjurkan setiap kali kita memulai sholat malam, di setiap takbiratul ihram dari 2 rakaat tersebut, maka kita membaca doa istiftah, yaitu doa istiftah apa saja. Ya, doa istiftah apa saja. Dan memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa doa istiftahnya adalah Allahumma anta nurus samawati wal ard wa man fihinna. Ya Allah, engkau adalah dan seterusnya. Maka itu tidak mengapa untuk dibaca. Ya, itu tidak mengapa untuk dibaca di awal kita memulai sholat malam setelah kita tidur. Ya, tetapi 2 rakaat selanjutnya setelah takbiratul ihram, maka membaca doa istiftah yang lain boleh. Subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk, boleh seperti itu. Atau membaca Allahumma ighfirli dzambi kullahu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Maka tidak mengapa. Jadi memang disyariatkan dan dianjurkan di awal sholat malam takbiratul ihram di 2 rakaat pertama. Di rakaat pertamanya setelah takbiratul ihram dianjurkan untuk membaca tersebut, Allahumma anta nurus samawati wal ard anta qayyim, dan seterusnya. Ya, diperbolehkan itu untuk dibaca. Ataupun juga membaca doa istiftah jenis lain, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Kemudian yang kedua yaitu tentang doa tentang pergi hari Jumat. Siapa yang pergi pada mohon hidayah di feedback ini. Ya. Siapa yang pergi hari Jumat pada jam yang pertama, ya, pada jam yang pertama, maka dia seperti berkurban 1 onta. Siapa yang raha fi tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Siapa yang pergi pada jam kedua, maka seakan-akan dia berkurban 1 sapi. Fi tsalisah faka'annama qarraba syatan. Siapa yang pergi pada jam ketiga, seakan-akan dia berkurban kambing. Jam keempat seakan-akan dia berkurban dajajah, ayam. Siapa yang pergi jam kelima, seakan-akan dia berkurban baydah, telur
berkurban dengan telur. Nah, timbul pertanyaan, kapan jam pertama, kapan jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima? Terjadi khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Dan saya lebih condong kepada pendapat bahwa yang dimaksud dengan jam yang pertama adalah yaitu setelah matahari terbit dan ditinggikan sedikit. Setelah matahari terbit dan ditinggikan sedikit, yaitu ketika sudah masuk waktu duha. Ini pendapat yang lebih kuat. Itulah jam pertama. Ya. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa jam pertama adalah yaitu setelah terbit fajar kedua. Artinya masuk waktu subuh di hari Jumat. Nah, itulah jam yang pertama. Maka jawabannya ini tidak benar. Ini pendapat lemah. Yang kuat adalah bahwa jam pertama adalah setelah matahari terbit ditinggikan sedikit. Yaitu pas masuk waktu duha. Nah, pada waktu itu apabila ada seorang muslim pergi bersegera menuju masjid untuk sholat Jumat, maka dia ka'annama qarraba badanah, seakan-akan dia berkurban satu onta. Wallahu alam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga dapat didengar untuk penanya tadi. Dua pertanyaan telah dijawab oleh Ustaz, semoga dapat mewakili pertanyaan yang serupa. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat, tanpa terasa kita telah di penghujung kebersamaan kita untuk pertemuan kali ini dalam program konsultasi syariah bersama kita Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Tajari Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelum kita tutup, kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan jazakallah khairan Ustaz atas waktunya. Semoga ilmu yang kami pelajari untuk hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan jadi amal kebaikan untuk Ustaz. Dan kita persilakan Ustaz kepada Ustaz untuk sebagai penutup nasihat apa yang disampaikan. Iya. Saya ingin menambahkan tadi tentang doa istiftah di malam hari. Saya belum puas mau menyebutkan hadisnya. Hadisnya yaitu riwayat Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, annahu kana idza qama ila shalah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau jika bangun mendirikan salat maka beliau mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Imam Ibnu Qayyim terhadap hadis ini, al-mahfuz anna hadzal istiftaha innama yaqulu alaihi salatu wassalam fi qiyamil lail. Yang dihafal dari riwayat-riwayat yang ada bahwa Nabi Muhammad SAW membaca doa istiftah ini pada sholat malam. Tetapi yang seperti yang saya ucapkan tadi itu di awal sholat malam. Adapun dua rakaat selanjutnya itu adalah dia membaca doa istiftah yang lain, tidak mengapa. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, beliau ditanya, bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama minal lail. Dengan apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya jika beliau salat malam? Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana idza qama minal lail iftataha salatahu Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfil wa fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqq innaka biiznik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Adalah Nabi Muhammad SAW senantiasa jika beliau memulai salat malamnya, lihat permulaan saja, 2 rakaat pertama saja setelah takbiratul ihram di rakaat pertama saja ya. 2 rakaat selanjutnya tidak, yaitu dengan doa Allahumma rabba Jibril dan seterusnya yang saya bacakan tadi. Nah, itu tambahan sebagai amanah ilmiah karena hati saya belum puas untuk menjawab pertanyaan tadi.
Semoga tambahan ini bermanfaat dan kita cukupkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah taala. Telah kita dengarkan kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, para pendengar radio dan pemirsa yang dirahmati Allah taala. Berkah hidayah pekan baru atau pemirsa SLTV pekan baru dan pemirsa Rifkon TV Kota Banjarmasin. Kita telah dengarkan jawaban-jawaban ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin dan langsung dari Pondok Pesantren Intan Ilmu Baritokuala, Kalimantan Selatan. Semoga kesempatan yang akan datang dari pertanyaan-pertanyaan antum yang belum terjawab di kesempatan hari ini kita akan Subhanahu wa taala. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.